Langkah kontroversial Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali membuat dunia terbelah. Tapi kali ini, bukan hanya dunia politik atau ekonomi yang terkena dampaknya, melainkan juga dunia sepak bola, tepatnya jantung Premier League. Di hari yang ia nyatakan sebagai Liberation Day, Trump mengumumkan kebijakan tarif timbal balik terhadap berbagai negara, dengan dalih menekan defisit perdagangan. Namun, bukan hanya pemerintah yang kelabakan, para taipan olahraga pun ikut terguncang. Tiga raksasa Liga Inggris, Manchester United, Liverpool, dan Arsenal, yang seluruhnya dimiliki oleh investor asal AS, kini menghadapi risiko kerugian yang tidak main-main. Miliaran dolar AS bisa menguap begitu saja. Seiring gejolak pasar yang tak kunjung mereda, Gedung Putih menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis, tapi pasar global berpikir sebaliknya. Indeks Dow Jones terjun ke titik terendah dalam 8 bulan terakhir. FTSE 100, yang menjadi barometer kekuatan ekonomi Inggris, ambruk 6,3%. Dunia finansial porak-poranda, dan di tengah badai itu, ada klub-klub elit Premier League yang ikut terguncang. Liverpool dimiliki oleh Fenway Sports Group yang bermarkas di Boston, dipimpin oleh John W. Henry dan Tom Werner. Arsenal sepenuhnya dikuasai oleh Stan Kroenke dari Denver, sementara Manchester United masih berada dalam genggaman keluarga Glazer yang berbasis di New York. Angka-angka kekayaan mereka mencengangkan, tapi tetap tak kebal terhadap krisis. Henry memiliki kekayaan 5,5 miliar dolar AS. Werner menambahkan 2 miliar dolar lagi. Kroenke duduk manis dengan 18 miliar dolar, dan keluarga Glazer masing-masing menggenggam sekitar 1,7 miliar dolar. Namun, semua itu bisa berubah dalam sekejap. Bloomberg menyebutnya sebagai salah satu kehancuran kekayaan terbesar dalam sejarah modern. Dalam waktu hanya 2 hari sejak pengumuman tarif Trump, para miliarder dunia kehilangan kekayaan kolektif hingga 485 miliar dolar AS. Angka yang sulit dicerna, tapi nyata. Di luar lapangan hijau, Mark Zuckerberg menjadi wajah dari kerugian ini, kehilangan 17,9 miliar dolar hanya dalam 2 hari. Tapi di Premier League, para pemilik klub juga sedang menghitung ulang strategi bisnis mereka, sebab ketika kekayaan menyusut drastis, maka bukan hanya neraca keuangan yang berubah. Ambisi, investasi, hingga keputusan transfer pemain pun bisa terdampak. Apa jadinya jika krisis ini berlarut? Apakah Liverpool, MU, dan Arsenal masih bisa bersaing di level tertinggi? Dulu, rivalitas ditentukan di lapangan. Sekarang, pertarungan tak kasat mata terjadi di pasar saham, ruang kebijakan, dan meja-meja perundingan ekonomi. Dan ketika politik Amerika mengguncang dunia, sepak bola tak lagi aman dari getarannya. Apakah ini hanya badai sesaat? Atau pertanda awal dari perubahan besar di balik layar Premier League? Yang jelas, drama belum usai. Liverpool tengah mengatur langkah besar untuk memperkuat lini tengah mereka musim panas ini. Meski skuad asuhan Arne Slot masih berada dalam jalur perebutan gelar Liga Premier, kekalahan 3-2 dari Fulham menjadi pengingat bahwa masih ada ruang untuk perbaikan, khususnya dalam hal keseimbangan dan kecerdasan bertahan di lapangan tengah. Slot sudah memiliki trio andalan di lini tengah, Ryan Gravenberch, Alexis McAllister, dan Dominic Szoboszlai, yang tampil mengesankan sepanjang musim. Curtis Jones, Wataru Endo, dan Harvey Elliott juga kerap memberi kontribusi penting. Tapi tetap ada dorongan dari internal klub untuk menghadirkan satu sosok baru yang bisa menambah kedalaman serta ketangguhan defensif. Nama Ederson dari Atalanta sempat mencuat sebagai calon rekrutan. Gelandang Brasil itu disebut cocok dengan gaya Liverpool berkat kerja keras dan kemampuan bertahannya. Tak ketinggalan, Angelo Stiller dari Stuttgart juga masuk radar setelah tampil apik di Bundesliga, mencetak 5 assist dan meraih 3 penghargaan Man of the Match. Namun kini, muncul satu nama baru yang bisa jadi jawaban ideal bagi kebutuhan Liverpool, Boubacar Kamara. Gelandang milik Aston Villa itu dilaporkan menjadi target utama Liverpool dalam bursa transfer mendatang. Laporan dari Chalk Offside menyebutkan bahwa The Reds secara aktif memantau perkembangan Kamara, yang juga diminati Chelsea, Arsenal, dan Inter Milan. Liverpool bisa saja harus merogoh kocek hingga 51 juta pound, sekitar 1 triliun rupiah, untuk meyakinkan Villa melepas pemain andalannya itu. Kamara, yang dikenal sebagai gelandang bertahan pekerja keras dan serba bisa, mencatatkan rata-rata 2,3 tackle per pertandingan di Premier League musim ini, lebih tinggi dari Gravenberch yang berada di angka 1,8. Dia tak hanya kuat secara statistik,
tapi juga mendapat pujian tinggi dari manajernya, Unai Emery. Ia berbakat, tetapi juga pekerja keras. Ia membantu pemain lain, bisa menjadi pelapis, dan punya kemampuan hebat. Ia pernah main sebagai bek tengah, gelandang, bahkan bek kanan, dan ia selalu siap. Kamara benar-benar fantastis, kata Emery. Kontrak Kamara di Villa masih berlaku hingga 2027, yang artinya Liverpool harus bernegosiasi keras jika ingin memboyongnya ke Anfield. Namun dengan 63 penampilan Liga Premier dan 5 caps bersama timnas Prancis, Kamara adalah sosok yang tak perlu lagi diuji kemampuannya di level tertinggi. Jika transfer ini berhasil, Kamara bisa menjadi kepingan terakhir dalam puzzle lini tengah Liverpool yang baru, memberi Arne Slot keseimbangan yang selama ini ia cari. Anfield bisa kembali bergemuruh bukan hanya karena peluang Liverpool meraih gelar juara Premier League, tapi juga karena satu nama yang begitu dirindukan, Jurgen Klopp. Setelah hampir setahun meninggalkan bangku pelatih Liverpool, sosok karismatik asal Jerman itu dikabarkan akan kembali ke Merseyside. Bukan sebagai manajer, bukan pula untuk memimpin dari pinggir lapangan, tapi sebagai tamu kehormatan, seorang legenda yang pondasi kejayaannya kini hampir mencapai puncak. Sejak mengucap perpisahan pada akhir musim lalu, Klopp belum pernah kembali menginjakkan kaki di Anfield. Kini, ia dipastikan akan hadir di Liverpool pada bulan Mei mendatang, tepatnya 2 hari sebelum laga terakhir musim melawan Crystal Palace. Kehadirannya akan bertepatan dengan momen yang bisa jadi paling bersejarah, perayaan gelar juara Premier League, sesuatu yang hanya sekali ia bawa ke kota ini pada 2020. Meski telah mengambil jeda dari dunia manajerial, Klopp tidak sepenuhnya meninggalkan sepak bola. Ia kini menjabat sebagai Global Head of Soccer di grup Red Bull, posisi strategis yang menempatkannya di balik layar, jauh dari hiruk-pikuk lapangan. Namun, satu hal tak berubah, hatinya masih merah. Dan bulan Mei nanti, ia akan kembali menyatu dengan publik Anfield, kali ini dari sisi yang berbeda. Dalam sebuah acara di Cape Town bulan Maret lalu, Klopp sempat menyampaikan kekhawatirannya datang terlalu awal. Ia khawatir kehadirannya justru memberi tekanan atau dianggap membawa sial. Saya akan ke Liverpool, tapi bukan di atas bus, juara. Saya akan bersama orang-orang yang saya lihat di bus itu. Candanya, saya tak mau datang lebih awal karena takut membawa sial. Kalau saya ke stadion dan mereka kalah. Ya ampun. Jadi saya hanya akan datang kalau semuanya sudah diputuskan. Klopp dijadwalkan menghadiri LFC Foundation Gala Dinner yang digelar pada 23 Mei di Liverpool Cathedral. Ia juga diundang secara resmi ke Anfield untuk menyaksikan laga pamungkas musim ini. Di tengah perjuangan Liverpool memburu gelar Liga Inggris musim ini, muncul kabar menarik dari kapten mereka, Virgil van Dijk. Bek tangguh asal Belanda itu akhirnya memberikan sedikit bocoran mengenai masa depannya di Anfield yang selama ini penuh tanda tanya. Usai laga kontra Fulham, Van Dijk mengisyaratkan ada kemajuan dalam pembicaraan soal kontrak barunya. Ada perkembangan, ya, ujarnya kepada The Independent, sambil tersenyum. Namun, saat ditanya lebih lanjut, Van Dijk memilih untuk tetap menjaga rahasia dapur klub. Dengar, itu pembahasan internal. Kita lihat saja nanti, ucapnya diplomatis. Meski enggan membocorkan detailnya, Van Dijk kembali menegaskan kecintaannya terhadap Liverpool. Saya cinta klub ini, para fans, dan semua orang yang selalu mendukung kami, terutama malam ini di Craven Cottage. Saya bilang ke mereka untuk datang lagi hari Minggu nanti dan menciptakan atmosfer luar biasa di stadion, seperti biasanya. Van Dijk bukan satu-satunya pilar yang masa depannya belum jelas. Kontrak Mohamed Salah dan Trent Alexander-Arnold juga akan berakhir pada penghujung musim ini. Ketiganya adalah bagian dari tulang punggung Liverpool dalam 8 tahun terakhir, membantu klub meraih total 8 trofi, termasuk Liga Champions 2019 dan Premier League 2020. Sempat ada kekhawatiran karena pembahasan kontrak Van Dijk sempat mandek dan tak menunjukkan tanda-tanda progres. Hal itu memicu rumor bahwa sang kapten bisa hengkang di akhir musim, namun kini, dengan pernyataan terbarunya, harapan fans Liverpool kembali menyala. Terlebih, musim ini Van Dijk dan kawan-kawan sedang berada di jalur yang tepat untuk meraih gelar Liga Inggris. Si Merah saat ini memuncaki klasemen dengan 73 poin dari 31 pertandingan, unggul 11 poin dari Arsenal yang membuntuti. Akankah Van Dijk menambah masa baktinya di Anfield dan mengakhiri musim ini dengan trofi? Jawabannya tinggal menunggu waktu. Di tengah derasnya spekulasi soal masa depan para bintang Liverpool yang kontraknya segera habis, Virgil van Dijk akhirnya buka suara.
Sang Kapten The Reds memberi angin segar kepada fans dengan menyebut adanya kemajuan dalam negosiasi kontraknya, meski belum secepat bikin kopi instan. Van Dijk, yang kontraknya akan berakhir Juni nanti, berada dalam situasi serupa dengan dua nama besar lainnya, Mohamed Salah dan Trent Alexander-Arnold. Bedanya, kalau Real Madrid kabarnya sudah ngiler dan siap menyambut Trent dengan tangan terbuka dan kantong kosong, alias gratis. Untuk Van Dijk dan Salah masih ada optimisme besar bahwa mereka akan terus berseragam merah. Ditanya apakah artinya dia bakal tetap di Anfield musim depan. Van Dijk menjawab dengan gaya khasnya yang kalem tapi bikin deg-degan. Saya tidak tahu, kita akan lihat. Lalu, dia menambahkan, saya mencintai klub ini, saya mencintai para fans, kami ingin membalas budi mereka. Nah, yang belum jelas, membalas budi, ini apakah maksudnya dengan trofi, tanda tangan kontrak baru, atau traktiran fish chips buat fans? Sayangnya, momen kabar baik ini datang setelah kekalahan 3-2 dari Fulham, sebuah laga yang bikin pendukung Liverpool sempat menghela napas panjang 3 kali berturut-turut. Gol dari Sessegnon, Iwobi, dan Muniz membatalkan keunggulan awal McAllister. Luis Diaz sempat memberi harapan lewat gol balasan, tapi tetap tak cukup untuk mencuri poin. Meski begitu, Van Dijk tetap percaya bahwa timnya bisa bangkit. Kami masih di puncak klasemen dengan keunggulan 11 poin. Tapi ini jadi pengingat kalau pekerjaan belum selesai. Atau dalam bahasa fans, jangan dulu ngeprint jersey dengan nama Champions 2025. Bro, kini fokus tertuju ke laga kandang melawan West Ham. Van Dijk berharap atmosfer Anfield kembali menggila dan bisa membantu tim bangkit. Saya ingin fans tetap hadir dan membuat stadion luar biasa seperti biasanya. Jadi, buat fans Liverpool, jangan cuma berharap Van Dijk bertahan, tapi juga bantu dia bertahan dengan nyanyian keras, semangat membara, dan mungkin sedikit doa agar Real Madrid nggak iseng buka tabungan buat beli bek baru.